Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, kita harus menyadari bahwa ketika seseorang mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya, itu semata-mata bukan karena manusia loh. Tapi yang membuat orang tersebut berubah dan masuk dalam pertobatan adalah Roh Kudus. Atau dengan kata lain, yang membuat orang-orang menjadi pengikut Kristus adalah Roh Kudus. Jadi pendeta atau orang yang memberi pengajaran atau pemberita firman hanya alat di tangan Tuhan. Fungsi pendeta pengajar dan juga pemberita firman hanya sebagai hamba yang tugasnya hanya menuangkan air ke tempayan. Sedangkan yang merubah air menjadi anggur itu Tuhan Yesus, bukan kita. Jadi bagi para pemberita firman, hamba-hamba Tuhan, kita tidak boleh sombong rohani. Karena yang membuat jemaat bertobat atau bertumbuh bukan kita, melainkan siapa? Roh Kudus. Jadi ketika kita memberitakan firman, sebenarnya kita hanya sedang menuangkan air ke tempayan loh. Sedangkan yang merubah firman itu menjadi rema adalah Roh Kudus. Inilah fungsi Roh Kudus sebagai evangelistik, yaitu Roh Kudus yang akan meyakinkan orang-orang untuk mengikuti Kristus. Jadi pada saat kita membimbing orang lain, katakanlah mulai dari bayi rohani ya, hingga dewasa rohani dan terus mengenal Tuhan. Itu hanya mentoring dan konsultasi. Sedangkan yang mengubah manusia bertobat dan bertumbuh adalah Roh Kudus. Tuhan memberikan hikmat kepada setiap orang secara berbeda-beda ya. Masalahnya ketika kita menerima hikmat, apakah kita mau melakukannya atau tidak? Apakah kita mau masuk dalam ketaatan atau tidak? Tentunya yang betul untuk kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan dong. Apapun yang diperintahkan Tuhan, lakukanlah. Ini butuh usaha dari kita. Inilah harga yang harus kita bayar. Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan artinya merujuk pada tindakan-tindakan ketaatan kita. Mulai sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai Tuhan datang kembali kedua kalinya, membawa kita masuk dalam kerajaannya. Saudara tahu ada saat di mana perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Kita putar otak dan logika. Seberapa sering kita menggunakan logika kita, kepintaran kita, pengalaman kita, bahkan kadang-kadang kekayaan kita, ketika Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu. Padahal yang Tuhan minta hanya satu. Apa itu? Taat. Nah sebagai contoh, ingat waktu Yesus mengubah air menjadi anggur? Pelayan yang ia perintahkan hanya perlu melaksanakan perintahnya. Karena Tuhanlah yang akan membereskan sisanya, yaitu apa? Mengubah air jadi anggur. Bayangkan, kalau pelayan atau hamba-hamba itu menggunakan logika mereka. Ketika mereka disuruh untuk memberikan air yang dari tempayan, tempat bekas cuci kaki, kepada pemimpin pesta. Mereka kan tahu bahwa air yang mereka ciduk dari tempayan itu untuk mencuci kaki. Kok mau-maunya disuruh kasih kepada pemimpin pesta. Dan disuruh minum pula. Gak masuk akal dan logika kan? Tapi lihat apa yang dilakukan para pelayan-pelayan itu. Hanya satu hal yang mereka lakukan, yaitu taat. Demikian juga kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai hamba-hamba yang sudah ditebusnya. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan saja. Gak perlu lebih.
Misalnya kalau Tuhan mau kita menginjil, lakukanlah. Soal orang-orang yang kita injili tersebut mau mengikuti Kristus atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan siapa yang Dia pilih. Jika orang-orang yang kita injili tersebut bertobat, itu juga bukan karena kehebatan kita berkhotbah, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih, bagian kita hanya menuangkan air ke tempayan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang merubah air menjadi anggur. Ingat, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.